Maka silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang masih di luar, silakan untuk bisa masuk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktu sholat dan zikirnya. Insyaallah ibadah maghrib ini kita lanjutkan kembali. Untuk mungkin ada yang membuat janggal hati ataupun apapun, mau pertanyaan, mau diskusi, maka ya kajian tadi sudah, kita mungkin buka sesi pertanyaan, sesi diskusi, sesi sharing. Apa yang perlu ditanyakan, apapun ada yang permasalahan apapun, insyaallah Quran menjawab. Mungkin dari ibu atau bapak tamu hadirin yang mau bertanya apapun, insyaallah kita sama-sama dari pagi sampaikan insyaallah. Dalam tubuh kita ini, struktur tubuh kita dibagi menjadi dua, yakni perangkat yang ada di atas leher dan perangkat yang berada di bawah leher. Apa sih yang membedakan kita dengan binatang? Sama-sama punya seksualitas, sama-sama makan, sama-sama punya ego. Apa sih yang membedakan manusia dengan binatang ini? Yakni sesuatu yang ada di kepala. Makanya binatang itu sifatnya horizontal, di mana kepalanya sejajar dengan SPJ-nya. SPJ ini seks, perut dan jantung. Seks ini pada kenikmatan, pengen yang enak, pengen yang nyaman, pilih-pilih. Perut pada kuantitas, pengennya banyak. Jantung pada eksistensi, pengen dikenal, pengen dihormati, pengen dipuji, pengen disanjung. Ini semua ya, walaupun binatang punya otak, tapi otaknya itu hanya mikirin SPJ. Nah, yang membedakannya dengan manusia, otaknya di atas. Otaklah yang mengatur SPJ manusia. Bukan otak kita diatur oleh SPJ atau otak kita hanya mikirin SPJ saja. Nah, ibarat dalam bahasa
pada mulut kita. Di atas kepala ini disebut langit, di bawah leher ini namanya bumi. Jadi langit bumi ini kalau dikecilkan jadinya manusia. Manusia ini kalau dibesar-besar jadinya sistem tata surya langit bumi. Nah, dalam perihal makanan, manusia ini seharusnya satu hari butuh 2 kali makan. Yang pertama makanan bumi, makanan di bawah leher. Yang kedua makanan langit, makanan di atas leher. Oke. Ini makanan di bawah leher ini yang ya sebagaimana binatang, kucing, kambing, dia makanan di bawah leher. Masuknya lewat mulut, terus ke tenggorokan atau kerongkongan? Tenggorokan. Hah? Tenggorokan ya. Masuk ke lambung, kemudian dicerna usus sampai jadi kotoran, dan sebagian diserap menjadi sari-sari makanan dan energi tubuh kita. Dan itulah yang fokus manusia hari ini, makan 3 kali sehari. Padahal itu makanan bumi. Makanan bumi ini di surah Al-Baqarah ayat 61. Wa in qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardh. Karena kan manusia ini kan terdiri dari 2. Dari jasmani dan rohani. Jadi makanan jasad kita, makanan jasmani kita, karena tubuh kita diciptakan dari tanah, maka makanannya pun berasal dari tanah. Kalau di Al-Baqarah 61 mim baqliha wa kitsaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha, itu kalau diteliti makanan bergizi semua. Bawang putih, bawang merah, kacang adas, dan timun, itu punya nilai gizinya masing-masing. Kalau dikaji panjang lagi. Nah, itu makanan bumi karena kita diciptakan dari tanah, makanan jasad. Kalau perut kita 1 hari nggak dikasih makan, bunyi nggak? Teriak nggak perut kita? Lapar, sakit ya apa? Oke. Hari ini manusia hanya fokus di sini, tapi lalai dengan makanan rohaninya, makanan langit. Makanan langit dalam Al-Quran muncul di surah Al-Ma'idah ayat 114. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah makanan dari langit untuk kami. Makanan dari langit ini makanan dari mana? Rupanya makanan dari langit ini bukan emas, mobil, intan berlian, itu dari bumi semua. Terus makanan dari langitnya apa? Apa yang Allah turunkan dari langit? Yakni Al-Quran wa ayatan minka. Maka kalimat Al-Quran itu bukan yang Allah keluarkan dari bumi. Al-Quran itu dari langit. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maka ada makanan langit, makanan ruh kita. Ruh kita tidak asal dari langit. Ruh dan jasad dari tanah, dari bumi. Ruh dari langit, ketemu, jadilah manusia. Oke. Jasmani punya makanan sendiri, jasad dari bumi. Ruhani kita punya makanan sendiri, karena ruh kita dari langit, dari Allah. Buka surah As-Sajdah ayat 9. Tsumma sawwa wa nafakha fihi min ruh wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ruh kita itu dari Allah, dari langit. Nah, karena ruh kita dari langit, makanannya juga dari langit. Mau kita dikasih dunia ini setumpuk bumi, tidak akan tenang kalau ruhaninya belum dikasih makan. Nah, sama dengan perut kita.
Satu hari nggak dikasih makan lapar, hati kita ini kolbun. Kolbun kalau tidak dikasih makan juga kelaparannya, gelisah, galau, nggak tenang, nggak. Carilah ke tempat karaoke, ketenangan, berlibur ke pantai, pulang galau lagi nggak? Ke mall, nonton bioskop, carilah nonton scroll Netflix, TikTok, malah makin galau karena hati ini makanannya cuma satu, ta'am wahid. Makanan hati tidak ada yang lain, cuma Al-Quran. Kalau makanan jasmani banyak, tergantung daerah masing-masing. Di Bandung tadi saya diajak liwet, saya tadi diajak dengan masakan Sunda tadi siang. Macam-macam lah makanannya kan. Nah, khas di sini, di Kalimantan lain lagi khasnya, di Sumatera pedas-pedas lain lagi, semuanya pedas. Di Sulawesi lain lagi, makanan Bugis. Nah, di Malang lain lagi, di Jogja lain lagi, di Amerika beda lagi, di Turki susah cari nasi, mana nasinya? Beda-beda makanan bumi, karena setiap tanah punya potensi yang berbeda-beda. Uniknya manusia hari ini, mohon maaf, ngasih makanan rohani pakai makanan fisik. Contohnya apa? Sesajen. Dia mau ngasih makan ke orang tua leluhurnya yang telah lalu, pakai makan fisik itu nggak masuk akal. Siapa yang mau makan bu kalau nggak semut, kalau nggak binatang lewat? Masa sedekah laut pakai kepala sapi, kepala kambing? Ruhani itu makanannya bukan itu. Kalau mau ngasih makanan untuk leluhur yang telah lalu, Al-Fatihah, Al-Quran, Yasin, Al-Baqarah sampai Anas, Al-Fatihah sampai Anas. Niatkan untuk orang tua, bapak, kakek, buyut, anak, cucu, cicit, kena semua itu. Kebahagiaan lahir batin. Maka tersiksa orang tua kita di alam kubur kalau satu hari anaknya nggak baca Quran. Karena makanan ruh itu Al-Quran. Nah, hari ini kita lebih takut anak kita nggak bisa cari duit. Kan untuk makan butuh duit, mau cari duit butuh ijazah, betul nggak nih? Kita lebih takut anak kita nggak ijazah, nggak bisa cari duit, daripada takut dengan ini. Kata Allah, untuk urusan bumi di bawah leher, urusan dunia, nggak usah takut. Ini sudah diatur sama Allah semua. Kayak tadi saya contohkan cacing gitu, dijamin semuanya rezekinya. Nah, yang perlu kita takutin ini di sini kolbunnya. Kolbun kan memang hati. Dalam bahasa Inggris heart. Heart diartikan jantung, hati diartikan liver. Ini organ jantung, organ liver. Kalau di dalam Al-Quran, kolbun itu bukan di sini. Kolbun itu di sini. Di surat Al-Hajj surat 22 ayat 40. La ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Kolbun itu ada di dalam otak kita. Makanya orang bisa, ada dokter bebas, bisa transfer jantung kan, apa namanya? Transplantasi. Cangkok jantung apa namanya? Transfer jantung bisa kan? Transfer organ lain, ya, mata bisa. Kalau otak bisa kan diganti Pak? Kalau otak misalnya diganti, kasihan tiba-tiba bangun loh saya gitu. Karena sistem pusat kendali tubuh kita ada di sini. Inilah yang perlu kita jaga, hati-hati dengan kepala. Nah, makanan kepala ini nggak sebagaimana makanan jasad masuknya lewat mulut, makanan
di atas leher ini masuknya lewat mata, lewat telinga, masuk sebagai informasi saraf sensorik, masuk sampai ke otak, bersemayam di otak besar untuk menyimpan data, namanya cerebellum, otak besar. Dalam Al-Quran namanya sudur. Nah inilah yang menyimpan. Jadi otak kita ini seperti handphone, tergantung apa yang dia lihat dan dia dengar. Bayangkan anak-anak kita nengok TikTok, sosial media, konten-konten porno, wajar rusak otaknya. Gitu. Itulah cara mereka narkoboy, judi online, joget-joget, rusak ini otaknya, pergaulan salah. Kayaknya kita nggak pernah ngajarin anak kita caci maki. Tiba-tiba pulang ke rumah, kok anak saya melontarkan kata-kata binatang ya? Belajar di mana? Pernah nggak orang tua ngajarin? Belajar di mana? Kan dia dengar, dia lihat dari temannya, pergaulannya. Makanya penting pergaulan tadi kata Pak Tatang. Penting pergaulan sekarang kita bukan hanya memastikan anak kita, tapi kawannya. Kawannya siapa? Kita harus kenal kawannya. Bukan di sidang, ya kita ikut seolah-olah kita kawan mereka lah. Mana temannya sini undang, mama masakan di rumah. Dan kita kenal siapa, si A, si B, si C. Kamu asal dari mana, hobinya apa? Kita tahu tuh. Kita tidak tahu anak-anak kita. Anak kita di masa depan tergantung temannya. Satu, yang kedua, buku apa yang dia baca, konten apa yang dia baca. Maka kalau yang dia baca adalah Al-Quran, nah insya Allah anak kita menjadi cerdas, berkah dunia dan akhirat. Insya Allah. Karena Al-Quran ini makanan hati, makanan kolbu. Begitu Bu ya. Maka urusan di bawah leher ini gak usah takut. Satu lagi. Mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Tidak dibawa mati, kita tinggal. Kalau kita meninggal, yang jasad dari tanah balik ke tanah, betul ya? Ruh kita dari langit balik ke langit. Maka ruh yang baik, yang benar, yang bertakwa akan tersimpan di taman-taman surga. Raudatul Jannah, bukan yang di tanah. Tanah itu jasad. Habis nanti dimakan tanah, dimakan cacing, dimakan makhluk-makhluk tanah. Yang dari tanah balik ke tanah, makanannya dari tanah, yang ditumbuhkan dari tanah, bukan makan tanah Bu, habis ini kita. Yang ditumbuhkan dari tanah, dari bumi. Yang ruh dari langit balik ke langit, makanannya juga dari langit. Dan Ibu lihat struktur matematika Qur'annya, Al-Maidah 114. Kenapa nggak diletakkan di 113, 112? Karena 114 ini bicara surah Al-Quran, 114 surah. Al-Maidah ini hidangan, artinya hidangan. Hidangan yang dimaksud Allah itu 114 surah. Ini Bu, sekarang kita lagi makan, Bu, kita lagi makan. Hati kita yang makan. Makanya Ibu sampai jam 12 malam pasti bertanya. Karena ini yang dicari, bukan saya Bu. Saya ini siapa, cuma seonggok abang-abang. Cuman yang buat Ibu selera itu Qurannya itu. Ini yang saya cari. Nah, makanya masuk Zoom. Kita ketemu di Zoom. Gitu ya Bu ya. Ada lagi? Mohon maaf, kayaknya mohon izin ada yang ingin saya mohon penjelasan gitu. Surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Mohon penjelasannya. Kata-kata syifa, obat dalam Al-Quran itu ada 4. Hanya 4 ayat tentang syifa yang merupakan isi masdar, duanya fi'il mudhari. 4 ayat ini
Ini kalau kita mau bedah kesehatan, ada dokter Pak izin ya. Kalau salah dikoreksi. Karena saya S1 di Sekolah Tinggi Agama Buddha Narlanda, kesehatan tradisional khusus. Karena hari ini bekal jarum darah wajib minimal S1 Kemenkes. Maka untuk menyesuaikan itu saya harus ngambil S1 di Jakarta Agama Buddha pula. Karena hari ini juga kampus Islam hampir nggak ada yang di Nabawi, belum ada. Banyak ilmu-ilmu ini diambil oleh orang-orang Chinese, agama Buddha dan seterusnya. Maka kemarin kawan-kawan saya wisuda pakai cadar Muslim semua 100 orang di Jakarta. Nah, karena harus menyesuaikan aturan Kemenkes terbaru, terapis, penyehat tradisional, hatra, ya, yang ingin menggeluti dunia yang berhubungan dengan jarum. Ada S1 saya tuntut jarum dan darah harus minimal S1. Jadi kita menyesuaikan. Nah, jadi kita pelajarilah kesehatan dalam Al-Quran ini seperti apa. Jadi syifa itu ada 4. Satu ayat itu di surah An-Nahl, surah 16 ayat 66. Surah 16 ayat 66. Ya, 69. Coba. Ayat 69. Kemudian makanlah wahai lebah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah digunakan bagimu. Dari perutnya itu keluar minuman madu yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Fihi hudan linnas, syifaun linnas. Di dalam perutnya lebah mengeluarkan cairan namanya madu. Ini obat segala macam penyakit. Kadang kita nih resep dokter kita percaya, ya kan? Wajar dong. Resep Allah ini harus lebih minimal selain P3K, obat-obat dokter, kita juga harus stok madu di rumah. Saya nggak jual madu ya. Ini resep Allah. Ibu sakit gigi, bu oles madu. Sariawan oles madu. Mau cantik, masker madu. Ya. Obat organ dalam, minum madu, konsumsi madu. Sakit gigi oles madu di bagian yang sakit. Insya Allah madu obat bagi berbagai macam manusia. Ini fisik satu ayat ya. Bicara obat yang sifatnya fisik. 3 ayat yang lain. Yang pertama surah Al-Isra tadi ayat 82. Yang kedua surah Yunus ayat 57. Yang ketiga surah Fussilat ayat 44. 3 ayat bunyinya mirip-mirip. Al-Quran syifa'ul lima fisudur. Al-Quran sebagai obat hati. 3 ayat, 1 ayat fisik madu. Maka setelah diteliti Pak, ya, 3/4, 75% penyebab sakit fisik manusia ini adalah permasalahan psikis. Karena nyimpan kebencian, nyimpan marah, nyimpan dendam, inilah penyebab penyakit fisik. 75%, 3/4, 1/4 fisik, murni fisik. Nah, makanya di surah Al-A'raf ayat 43, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Dicabut rasa dendam dalam hati mereka, maka mengalirlah di bawah surga mereka ini sungai-sungai. Maksudnya gimana? Ketika tercabut rasa dendam, lancar peredaran darah. Ada 7 yang harus lancar kalau pengen sehat. Darah, pencernaan, yang paling penting ekonomi. Ya kan? Ya.
Nah, darah lancar Pak. Hari ini penyumbatan pembuluh darah, pasang ring, ya, apalagi sampai permasalahan darah dia, gula, kolesterol, ya, di darah, sel darah merah. Maka hati-hati kalau kita punya penyakit hati. Maka hadirnya Al-Quran sebagai obat untuk membersihkan penyakit. Memang tidak mudah mencabut dendam, memaafkan orang ini tidak mudah. Tak mudah. Makanya kalimatnya wa naza'na. Naza' itu seperti sakratul mautnya orang-orang kafir, itu naza'. Keras seperti dikuliti. Tidak mudah menyambut dendam ini. Maka muncullah selain pengobatan fisik, medis, ada namanya pengobatan psikis. Ada hipnoterapi, macam-macam kan terapi psikis hari ini. Maka dunia psikologi sedang naik daun. Padahal Rasulullah sudah menggunakan ini 1400 tahun yang lalu. Bagaimana Bu, kita punya permasalahan, kita harus ikhlas, kita harus sabar, kita harus ridho. Ada sebuah, kita pernah Bu menterapi waktu itu gempa Jogja, lagi heboh-hebohnya gempa Jogja besar waktu itu. Terapi ke sana, ada seorang ibu-ibu ini tangannya nggak bisa lurus, begini. Kita terapi nggak bisa, 2 nggak bisa, 3 nggak bisa. Akhirnya kita tanya, Ibu, pertama kali tangannya seperti ini kapan? Tiba-tiba ibu ini diam, nangis. Cerita dia, awalnya itu saya ini pindahan dari Sumatera. Waktu itu saya beladang, entah kenapa pulang awal ada barang yang lupa. Saya melihat sendiri suami saya selingkuh dengan tetangga. Yang buat saya kesal, suami saya bukan bela saya, tapi bela selingkuhannya. Pakai arit, dipukul ke, mau diarahkan ke saya tepis pakai tangan. Agak berdarah lah gitu. Kemudian karena beliau takut, beliau pergi ikut orang lah, ada backup ikut, ada bus ikut, sampai menghantarkannya ke Jogja jauh. Karena ini dia sakit begini terus tangannya, tanpa sadar atau tidak tangannya ini, walaupun mungkin lukanya sudah sembuh fisik, tapi tangannya nggak bisa diluruskan. Kalau gitu Bu, maafkan suami. Apa? Dia yang salah kok saya harus maafkan? Ibu mau maafkan suaminya enggak? Ibu mau dapat maafnya Allah enggak? Kalau ibu mau dapat ampunan, rugi dong saya, enak di dia. Ibu, memaafkan suami itu bukan untuk suami, untuk ibu. Setiap orang berbuat pasti ada pertanggungjawabannya. Biarkan itu Allah yang mengatur. Jangan sampai siksa diri kita hanya karena kelakuan orang-orang di luar diri kita. Waduh, ceramah lah keluar ayat ini. Akhirnya ibu ini singkat cerita mau memaafkan suaminya. Dimaafkan suaminya, ikhlas Bu ya, terima. Dan ibu maafkan, ibu sayang suami ibu. Ibu doakan dia. Wah, nangis. Nanti besok kita ketemu lagi. Kalau udah habis lah air matanya ini. Saya izin pulang Bu ya. Lurus tangannya. Udah bisa lurus. Padahal belum diterapi nih fisiknya. Ketika sudah selesai psikisnya, selesai fisiknya. 3/4 permasalahan. Makanya mau dibuat mobil curhat lah dulu kan, mobil curhat. Karena masalah hari ini masyarakat kita yang banyak itu bukan fisiknya ya, penyakit hati nih. Akar masalahnya tadi yang harusnya diselesaikan. Dan ini Al-Quran. Ini Al-Quran. Selesaikan permasalahan hatinya, nah baru. Maka saya itu kalau dalam pengobatan level, saya buat 3 level.
Jadi enggak datang orang langsung ruqyah, datang orang langsung ruqyah. Enggak gitu. Pertama kita terapi fisiknya dulu. Kalau fisiknya enggak sembuh, berarti ada sesuatu di psikisnya. Udah terapi fisiknya enggak sembuh, psikisnya enggak sembuh, baru udah memaafkan, udah ini enggak sembuh juga, baru kita ruqyah. Jadi ruqyah itu terakhir, Bu. Ya, aturannya itu fisik dulu, fisik, psikis baru. Nah, Al-Quran itu menyembuhkan fisik, psikis, bahkan kesihir-sihirnya yang ruqyahnya semua diselesaikan dengan Al-Quran. Insya Allah. Saya punya santri, Bu, dari Samarinda. Karena kezoliman orang tua, kan ada anak durhaka, ada orang tua durhaka. Kapan orang tua durhaka? Dia rela menumbangkan anaknya untuk kekayaannya sendiri. Pasang sesajen, pergi ke gunung, ya, untuk kekayaan pribadi. Tumbalnya siapa? Anak. Akhirnya yang terjadi, anaknya ini berobat ke sana kemari nggak sembuh-sembuh. Di ruqyah ke ustadznya sehat, balik ke rumah kemasukan lagi. Setan kan gitu, bohong. Udah sembuh nih, udah keluar, saya keluar kata setannya, tak mampu. Nanti pulang rumah masuk lagi. Hijrahlah dia ke Pontianak, minta di ruqyah. Saya bilang ruqyah saya beda, pakai Quran. Maksudnya gimana? Yang ngaji duduk di sini, ngaji, perbaiki diri, perbaiki hati, ngaji. Yang awalnya sholat bisa joget-joget, Bu. Sholat bisa joget-joget. Ingat ya, waktu saya menangani. Nah, ketika fokus ke Quran, belajar Quran, ngaji, nggak ada kita sentuh apa-apa. Ruqyah yang gimana? Dia otomatis dengan kita belajar ngaji Al-Quran tadi, asi-asi. Infak memperbaiki indera. Nih, ada yang penyakit di panca inderanya, keluarkan infak. Sholat menyembuhkan otak. Al-Quran menyembuhkan hati. Nah, ini 3 perangkat diri yang paling mahal. Coba Hoi itu hati, otak, dan indera. 3 perangkat dalam diri kita yang harus dijaga, karena nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah. Maka dengan Al-Quran menyembuhkan hati yang terluka, meruqyah hati. Sholat meruqyah otak yang suka suzon, buruk sangka, pikiran kotor. Panca indera yang bermasalah, penuh dengan kemaksiatan, bersihkan dengan infak, zakat. InsyaAllah berkah dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Gitu ya. Ya, Bu. Tadi kan di tentang mendidik anak. Tadi yang saya terpahami, mendidik anak laki-laki dan perempuan. Tadi saya takutnya salah dengar. Cara mendidiknya itu beda atau gimana? Mohon penjelasan. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Maka di istilah emansipasi wanita lahap, sampai kapanpun laki-laki dan perempuan itu berbeda. Di surah Ali Imran ayat 35, walaisa dzakaru kal untha, tidak pernah sama laki-laki dan secara fisik udah beda, Bu. Fisiknya udah beda, nggak bisa disamakan. Nah, maka pola pendidikannya juga, pendekatannya berbeda, pola didiknya berbeda. Mari kita pelajari bagaimana Nabi Ibrahim mendidik 2 anak laki-lakinya, Ismail, Ishak. Dua-duanya sukses jadi nabi. Cucunya Yakub sukses, cicitnya Yusuf sukses. Pendidikan apa itu? Pelajarilah, panjang itu.
Pendidikan anak perempuan, bagaimana Siti Hana, istrinya Imron, mendidik satu-satunya nama perempuan di dalam Al-Quran, hanya satu, namanya Maryam. Dikasih surah khusus, nama surah perempuan, nama surah khusus, nama perempuan, Maryam. Wanita terbaik sepanjang zaman, ini Maryam. Bagaimana Siti Hana mendidik anak perempuan? Kita pelajari lah sirahnya, sejarahnya di dalam Al-Quran, kita ambil hikmah. Nah itu ada segmentasinya, segmennya tersendiri, panjang. Nah intinya laki-laki pendekatannya berbeda, perempuan pendekatannya berbeda. Pendekatannya berbeda. Walaupun sama-sama manusia, tapi cara didiknya berbeda. Jadi jangan sampai laki-laki hilang maskulinnya. Jadi yang terjadi banyak kan, kenapa? Karena hilangnya sosok ayah dalam rumah, atau istilahnya fatherless. Bapak cuma tahunya cari duit. Tugas bapak bukan hanya cari duit, cari nafkah. Tugas bapak adalah mendidik anak. Surah Luqman, yang mendidik anak itu bukan ibu, bukan ibu yang mendidik anak, tapi bapak. Wahai anakku, ya bunayya, la tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah. Nah, bapak jarang hadir di rumah, kerja sana, apalagi jauh, waduh. Jangan heran anak laki-laki kita tumbuh seperti perempuan, hilang sosok ayah di rumah. Maka yang mendidik anak laki-laki Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim itu sendiri, dengan kerjasama. Ibarat kalau rumah itu adalah sekolah, kepala sekolahnya itu bapak. Nah, walaupun nanti yang sering ketemu wali kelasnya ya ibu gitu ya, madrasatul ula, tapi yang punya sekolahnya, kepala sekolahnya harus hadir sesekali hadir gitu. Sehingga saling dalam pendidik anak. Itu contoh. Nah, sebenarnya masih banyak lagi. Begitu ya. Habis? Ya, silakan. Azan jam berapa? Yang terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, namanya siapa? Raihan. Raihan. Sekolah SMA? Iya. Kuliah di Cimahi. jurusan Pendidikan apa? guru sekolah dasar. Oh, PGSD. Ya. Sebelumnya terima kasih sudah memperkenankan saya untuk bertanya. Ya. Qadarullah ya Pak Ustadz, apa ini petunjuk untuk saya atau sekedar kebetulan saja karena ikut sholat maghrib begitu Pak Ustadz? 1 minggu yang lalu saya baru ditinggal oleh orang yang mungkin berharga bagi saya pribadi. Tepatnya hari Rabu setelah saya melaksanakan sholat Idul Adha. Di umur 83 tahun nenek saya tutup usia. Almarhum yang merawat dan menjadi salah satu bagian penting untuk hidup saya. Berat rasanya Pak Ustadz untuk mencoba tegar dan kuat beraktivitas seperti sedia kala. Semoga almarhum Allah ampuni dosanya, diterima amal ibadahnya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz supaya saya bisa kuat dan ikhlas. Terima kasih. Di surah Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Jadi setiap manusia pasti diberikan ujian oleh Allah, musibah, baik berupa ketakutan, kemelaratan, kelaparan, kesedihan atas keluarga yang ditinggalkan dan seterusnya. Wa basyyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa ciri-ciri orang yang sabar? Alladzina asobathum musibah, apabila dia ditimpa musibah,
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua ini milik Allah akan kembali ke Allah. Jadi kita harus sadari betul bahwa semua yang ada di muka bumi ini milik Allah dan pasti nanti akan balik ke Allah. Kita tidak bisa memaksa manusia hidup selamanya, karena semuanya pasti mati. Kita pun nanti akan menyusul. Bukan nomor urut siapa yang lahir duluan meninggal duluan, belum tentu. Bisa jadi nomor cabut, suka-suka Allah. Ada yang hari ini menjenguk yang sakit, yang jenguk meninggal dulu. Yang sakit masih dengan sakitnya masih. Jadi kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala mendesain kehidupan kita. Maka tidak ada yang kebetulan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Maka hiburannya adalah ayat-ayat Allah. Maka raihan baca ayat-ayat Allah, ngaji, baca Quran, ya, niatkan. Kalau kita sayang dengan nenek kita sayang dengan orang tua kita, satu ayat Allah yang kita pelajari itu mengalir keberkahan sampai ke bapak, kakek, nenek, moyang kita. 7 keturunan kita, bapak, kakek, buyut kita, anak, cucu, cicit, 7 keturunan ini mendapatkan manfaatnya dari satu ayat Allah itu. Bayangkan berapa ayat Allah yang kita baca, berapa ayat, berapa surah, dan maka keberkahannya mengalir. Maka tanda sayang kita karena ada satu amalan, ya, tidak usia boleh terputus, amal jariah mengalir terus. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau nenek kita punya petuah yang baik, yang benar, kita lanjutkan, kita amalkan, itu mengalir amal jariah. Yang kedua, amal jariah, kita punya rezeki infak atas nama nenek kita, atas nama orang tua kita yang almarhumah. Yang ketiga, waladun soleh, doa dari anak yang soleh. Maka berikan doa terbaik untuk orang tua kita, nenek kita yang sudah diberi Allah, insya Allah. Ya. Itu semua adalah cara Allah untuk kita menggantungkan hati kita ini hanya kepada Allah. Kenapa kok orang-orang yang kita cintai dipanggil Allah? Karena Allah maunya kita cintanya hanya kepada Allah saja. Karena Allah ini pencemburu. Jangankan lebih, sama ya Allah tak mau. Di surah Al-Baqarah ayat 165. Sama ya Allah tak mau. Saya sayang sama ini, saya sayang sama Allah, tak bisa. Kita sayang sama ibu kita karena sayang kita sama Allah yang jauh lebih besar. Maka kebermanfaatannya dapat ibu kita, orang tua kita, anak, suami, istri, saudara, semua dapat. Karena cinta Allah ini sangat besar. Tapi jangan sampai cinta kita kepada makhluk jauh lebih besar daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu semua untuk melatih hati kita sehingga kita siap menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah dan siap mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya tidak ada apapun di hati ini, ma fi qalbi ghairuhu, kecuali yang bersemayam hanya Allah Subhanahu wa taala. Terbukti ketika Nabi Isra dan Mi'raj meninggal istrinya, sebelumnya meninggal pamannya, kaumnya berontak, aku dan seterusnya. Tak ada lagi tempat bergantung Nabi. Orang yang dicintai meninggal karena Allah mau cintamu hanya untuk berhasil dipanggil Allah Isra Mi'raj, dapat hadiah besar. Maka siap-siap dapat hadiah besar dari Allah selama kita mampu mengikhlaskannya semua dan menerima ketetapan Allah. Saya pun yang menyampaikan ini masih belajar. Ya, kadang banyak salah, banyak aib. Minta doanya semoga hati kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga hati kita dengan Al-Qur'an agar terjaga dari dendam, iri, hasad, hasud. Jaga otak kita dengan sholat. Jaga panca indera kita dengan zakat, infak, sedekah. Karena Al-Quran memperbaiki hubungan kita kepada Allah, sholat memperbaiki hubungan kita dengan diri kita sendiri, infak, zakat, sedekah memperbaiki hubungan kita dengan sesama dan lingkungan. Sukses dunia akhirat. Yarjuna di jalan Allah.
Itu saja yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah jazakumullah khairan. Dengan berakhirnya tausiah dari Bapak Kiai kita yang sudah begitu gamblang memberikan pencerahan buat kita semuanya, maka untuk hari ini insya Allah acaranya berakhir. Sebelum itu marilah kita berdoa bersama-sama supaya acara yang kita selenggarakan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, banyak dosa kami ya Allah, dari ujung rambut sampai ujung leher kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami, guru-guru kami, keluarga kami, tetangga kami, sahabat jauh dekat kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, mudahkan mata ini membaca ayat-ayat-Mu ya Allah, mudahkan telinga ini mendengarkan kalam-kalam-Mu ya Allah, mudahkan lisan ini membaca menghafal ayat-ayat-Mu ya Allah, mudahkan tangan ini menolong sesama zakat infak sedekah, mudahkan kaki ini melangkah ke tempat-tempat yang Kau ridhai, masjid, menegakkan salat di awal waktu-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna ahlallah, ahlal Qur'an, ahlal ibadah, ahlal taqwa, ahlal maghfirah, ahlal jannah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan kami keluarga Quran, keluarga takwa, keluarga yang Kau persiapkan sampai ke surga-Mu ya Allah. Sakinah, mawaddah, warahmah, sehidup sesurga. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mohon izin yang benar datangnya dari Allah, salah dari saya pribadi. Tadi saya sudah jamak ya, izin setelah ini langsung Bapak Ibu sholat, saya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai. Mudah-mudahan di perjalanannya Allah memberikan kelancaran sampai Bapak sampai lagi ke tempat tinggal Bapak di Kalimantan sana. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Pak. Terima kasih banyak. Hadir, siap. Saya nunggu di mobil, tak masalah ya. Aman. Mau lihat foto juga.